Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Bu Siti Aini Maftuha atau biasa dipanggil dengan Bu Aini. Saya pengampu mata pelajaran kimia dan fisika di kelas 10. Untuk pertemuan ini kita akan mempelajari fisika terlebih dahulu. Nah, untuk bab 1 ini kita akan mempelajari mengenai besaran fisika dan pengukuran. Berbicara mengenai besaran fisika dan pengukuran, tentunya di SMP sudah pernah diajarkan ya di fisika. Nah, nanti di kelas 10 ini kita akan sedikit mengulas kembali mengenai besaran fisika dan juga pengukuran. Nah, tujuan pembelajaran ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang besaran pokok dan besaran turunan, kemudian menjelaskan tentang kegunaan satuan dalam fisika dan konversi satuan. Nah, pendahuluan dulu. Apa itu ilmu fisika? Ilmu fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian alam, serta interaksi dari benda di alam. Nah, di dalam ilmu fisika tidak terlepas dari yang namanya besaran, kemudian satuan, dan juga pengukuran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari kita biasa menggunakan besaran panjang, kemudian luas, massa. Nah, kemudian selain itu kita juga biasa menggunakan satuan. Nah, satuan juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya satuan kita akan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian mau membeli beras. Nah, misal kalian, Pak, mau beli beras berapa butir, kan susah kalau butir karena kecil-kecil. Nah, makanya kita harus menggunakan yang namanya satuan. Nah, misalnya kita mau beli 1 kilo atau 2 kilo atau 1 kuintal atau 1 ton. Nah, itu merupakan satuan. Selain satuan, dalam ilmu fisika juga mempelajari mengenai pengukuran. Nah, tanpa adanya pengukuran kita juga sangat kesulitan. Misalnya mau membuat baju tanpa diukur, kira-kira pas nggak ketika dipakai? Ya, karena ukuran badan kita berbeda-beda, maka kita membutuhkan yang namanya pengukuran. Diukur dulu badan kita, kemudian disesuaikan dengan kainnya. Tanpa adanya pengukuran pasti tidak pas digunakan. Nah, kemudian baru kita akan mempelajari mengenai besaran fisika dan satuan. Nah, apa isi besaran fisika? Sebelum ke pengertian besaran fisika, coba deskripsikan dulu gajah ini. Ayo, siapa yang bisa mendeskripsikan bagaimanakah gajah ini? Ayo dicermati terlebih dahulu. Tinggi, kemudian besar, berat ya tentunya, kemudian dia biasanya sensitif atau emosional, ya kan ya. Nah, deskripsi dari gajah bisa dibedakan menjadi dua, ada deskripsi kuantitatif dan deskripsi kualitatif. Bagaimanakah bedanya? Kalau deskripsi kuantitatif, kuan itu berarti berhubungan dengan angka. Nah, misalnya tinggi dari gajah ini adalah 2,5 meter. Kemudian massa atau beratnya adalah 4 ton. Nah, kemudian panjangnya 5 meter. Nah, ini kuantitatif namanya. Semuanya berhubungan dengan angka. Nah, kemudian sedangkan deskripsi kualitatif, dia emosinya labil ya, biasanya sering ngamuk ya, kulitnya kasar, warnanya coklat keabu-abuan ya, tenaganya kuat. Bisa kalian bandingkan, bisa kalian bedakan antara deskripsi kuantitatif dan kualitatif? Ya, bisa kan? Nah, kalau kuantitatif semuanya berhubungan dengan angka. Kalau kualitatif dia tidak berhubungan dengan angka, tidak bisa diangkakan ya. Nah, dari kedua perbedaan ini maka deskripsi kuantitatif ini masuk ke dalam besaran fisika, sedangkan kualitatif tidak masuk atau tidak termasuk ke dalam
besaran fisika atau besaran non fisis, artinya dia tidak terukur. Emosi apakah bisa diukur dengan angka? Tentu tidak. Kulitnya tidak juga, warnanya tidak, tenaganya juga tidak. Maka besaran fisika adalah sesuatu yang bisa diukur atau bisa dinyatakan dengan angka. Nah, bagi yang tidak bisa diukur dengan angka berarti tidak termasuk ke dalam besaran fisika. Nah, besaran fisika jadi apa saja? Sini ada tinggi, ada massa, ada panjang, yang semuanya menghasilkan angka. Nah, jadi apa sih besaran fisika itu? Nah, besaran fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau kuantitatif, contohnya panjang, massa, waktu, suhu. Jadi sesuatu yang tidak bisa dinyatakan dengan angka bukan termasuk ke dalam besaran fisika, ya. Kemudian besaran fisika dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama adalah besaran pokok. Sudah pernah dengar kan di SMP? Apa itu besaran pokok? Ya, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh sistem satuan internasional. Jadi besaran-besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Jadi di semua negara satuannya sama. Mau di negara manapun satuannya sama. Nah, apa saja sih besaran pokok? Ada panjang, ya. Dia satuannya adalah meter, lambangnya M. Kemudian ada massa. Massa satuannya adalah kilogram. Massa atau berat sama ya. Kemudian lambangnya kilogram. Ada waktu. Satuannya adalah second atau lambangnya S. Kemudian suhu, satuannya Kelvin, lambangnya adalah K. Kuat arus, satuannya adalah ampere, lambang satuannya adalah A. Kemudian jumlah molekul zat, satuannya adalah mol, lambang satuannya mol. Intensitas cahaya, satuannya adalah kandela atau CD. Nah, bisa dihafalkan ya, besaran pokok apa saja? Panjang, satuannya meter, massa kilogram, waktu second, suhu Kelvin, kuat arus ampere, jumlah molekul zat mol, intensitas cahaya kandela. Selanjutnya adalah yang kedua, besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan atau yang dibentuk atau yang terbentuk dari besaran-besaran pokok. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam besaran turunan? Di sini ada luas. Luas itu dari rumus panjang kali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Maka satuan dari luas adalah meter persegi, ya. Atau dimensinya adalah L kuadrat atau L persegi. Kemudian volume, simbolnya adalah V, dari rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi juga satuannya meter. Maka satuannya dituliskan dengan meter kubik. Kemudian massa jenis dihasilkan dari rumus massa per volume. Ya, jadi satuannya kilogram per meter kubik. Kecepatan dihasilkan dari jarak dibagi waktu. Jarak itu meter, waktu second. Jadi meter per sekon atau meter S pangkat min 1 sama saja. Kemudian percepatan, lambangnya A, dari rumus kecepatan dibagi waktu. Kecepatan tadi kan rumusnya meter per sekon ditambah second ya, jadi meter per sekon kuadrat. Kemudian gaya, simbolnya F, rumusnya adalah massa dikali percepatan. Massa satuannya kilogram,
percepatan tadi rumusnya satuannya meter per sekon kuadrat, jadi kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian usaha dan energi, simbolnya adalah W, berasal dari rumus gaya dikali jarak. Jadi rumusnya kilogram meter persegi kemudian per sekon atau joule ya. Kemudian tekanan, lambangnya adalah P, rumusnya F per A atau gaya dibagi percepatan. Jadi rumusnya kilogram per meter per sekon kuadrat, atau bisa menggunakan satuan Pascal atau Pa ya. Kemudian daya, simbolnya P, berasal dari rumus usaha dibagi dengan waktu. Jadi satuannya kilogram meter persegi dibagi dengan second kubik ya, atau watt gitu ya. Jadi untuk besaran turunan itu besaran-besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Jadi dari massa, dari kilogram, tapi yang bergabung berasal dari rumus-rumus ini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pengertian dari satuan. Apa sih satuan itu? Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contohnya meter, kilometer, panjang, kemudian detik atau second, menit, jam, gram, kilogram. Itu semua adalah satuan pembanding dalam sebuah pengukuran. Satuan ada dua, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan, jadi berlaku di seluruh dunia. Meter, second, kemudian kilogram, ini sudah berlaku di seluruh dunia, dimanapun negara kita berpijak ya satuannya sama. Meter, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 menit sama dengan 60 second atau 60 detik ya kan. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, itu semuanya sama. Kemudian untuk satuan tidak baku itu satuan yang hanya digunakan di daerah-daerah tertentu saja. Ya, misal jengkal, hasta, kaki, dan mil ini digunakan hanya di daerah-daerah tertentu. Jadi tidak semua negara menggunakan satuan ini. Kemudian sistem internasional atau disingkat dengan SI, yaitu suatu lembaga yang menetapkan besaran dan satuan untuk tujuan keseragaman di seluruh dunia. Jadi satuan dan besaran yang ditetapkan sehingga adanya keseragaman di seluruh dunia dilembagai oleh sistem internasional. Selanjutnya adalah konversi satuan. Apa itu konversi satuan? Pengetahuan untuk merubah satuan dari satu sistem ke sistem yang lain. Nah, di sini ada beberapa konversi satuan. Ada konversi satuan panjang, konversi satuan waktu, kemudian konversi kelajuan, dan konversi massa. Di sini contohnya, misalkan 1 meter sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. Kemudian 1 inci itu 2,54 cm atau sama dengan 25,4 mm. 1 feet sama dengan 12 inci atau 0,3048 meter. Nah, ini satuan panjang. Kemudian konversi satuan waktu. Sudah biasa ya, sudah biasa dengar atau sudah biasa menghitung. 1 jam adalah 60 menit atau 3600 detik. Kemudian 1 hari adalah 24 jam atau 1440 menit. Kemudian 1 tahun adalah 365 hari. Nah, ini namanya konversi satuan atau merubah dari satuan satu ke satuan yang lain dengan nilai yang berbeda.
Kemudian konversi kelajuan, misalnya 1 meter per sekon dirubah ke kilometer per jam, yaitu 1 meter per sekon sama dengan 3,6 km per jam. Bisa kan hitungnya? Ada yang masih tidak paham cara menghitung ini, merubah? Ya, dihitung satu persatu dulu. 1 meter berapa kilometer, kemudian 1 second berapa jam, nanti dibagi. Kemudian 1 kilometer per jam sama dengan 6,6215 mil per jam. Kemudian konversi massa, misalnya 1 kilogram sama dengan 1000 gram dan 1 ton sama dengan 1000 gram. Selanjutnya adalah tugas. Nah, silakan tugasnya dikerjakan. Rangkumlah materi yang sudah dijelaskan di video tadi di buku tulis masing-masing ya. Kemudian hasil rangkuman diberi nama dan kelas, kemudian difoto dan dikirimkan WhatsApp atau WA Jabri ke Bu Aini. Kemudian pengumpulannya paling lambat hari ini jam 12.30. Oke, selamat mengerjakan. Nah, sekian dan terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat walaupun meski belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Selalu memakai masker dan cuci tangan. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.